memungkinkan kita membagikan dokumen yang sudah kita buat untuk dikelola oleh pihak lain atau oleh orang lain begitu ya, dengan catatan orang tersebut harus memiliki akun Google tentunya gitu ya. Jadi misalkan saat ini saya menggunakan membuat sebuah dokumen, lalu kemudian ingin dokumen kita ini dibagikan dan kemudian berkolaborasi dengan seseorang untuk bisa diedit bersama-sama begitu ya. Nah, caranya adalah kita bisa mengakses tombol bagikan di sini ya. Nah, biasanya di sini ada keterangan seperti ini ya. Kalau keterangan seperti ini adalah pribadi hanya untuk saya, artinya dokumen ini hanya bisa dibuka oleh akun saya sendiri begitu. Namun setelah kita bagikan misalkan ya, kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah akun saya sendiri gitu ya. Nah, di sini itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah kita bisa mengundang dengan alamat email atau kita bisa membagikan dengan berupa link begitu ya, dengan berupa link. Jadi misalkan yang pertama secara default atau secara bawaan dari Google Docs-nya itu semua dokumen yang dibuat itu dibatasi hanya untuk orang yang ditambahkan dengan link yang diberikan. Jadi meskipun kita berikan linknya tapi belum ditambahkan orangnya di sini, maka dokumen ini tidak bisa dibuka oleh siapapun begitu ya, meskipun kita sudah berikan linknya. Nah, oleh karena itu untuk membagikan dokumen ini ke siapapun tanpa harus diundang di sini, maka kita harus mengubah ininya ya, mengubah pengaturannya. Jadi siapa saja yang memiliki link, nah nanti biasanya tandanya menjadi tanda globe seperti ini ya. Siapa saja di internet yang memiliki link dapat melihat, tapi hak aksesnya hanya melihat saja. Jadi tidak bisa mengedit ataupun memberikan komentar. Nah, begitu. Ini untuk misalkan dokumen kita ingin dibagikan ke siapapun gitu ya. Tinggal nanti dikopikan linknya, salin link, maka linknya itu diberikan, apakah melalui email, melalui WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi ada membagikan kepada orang supaya si orang tersebut bisa melihat, berkomentar ataupun mengedit dokumen yang sama, yaitu dengan menuliskan alamat emailnya. Tentu alamat emailnya harus yang valid ya. Nah, misalkan ini ya, saya punya satu alamat email, kita bisa beri pesan dulu supaya nanti akan mengirim email juga ke yang bersangkutan, ke pihak yang kita ajak gitu ya, yang kita ajak untuk mengedit si file ini. Misalkan seperti ini ya, mohon kolaborasi di dokumen ini misalkan. Ini contoh ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada pilihan ya. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama adalah editor, yang paling bawah ya. Editor ini artinya orang dengan email ini diberikan kesempatan untuk mengedit juga karena editor ya. Jadi bisa menambahkan lagi objek, menambahkan teks dan lain sebagainya. Atau bisa juga nanti kita mengundang seseorang hanya sebagai pemberi komentar. Kalau pemberi komentar dia hanya bisa memberi komentar tanpa bisa menambahkan sesuatu, mengedit ya, menambahkan atau menghapus sesuatu. Kemudian ada pengakses lihat saja. Kalau pengakses lihat saja ini artinya seseorang tersebut hanya bisa melihat dokumennya tanpa bisa berkomentar apalagi mengedit. Begitu ya. Nah, biasanya kalau yang diundang melalui email adalah sebagai editor ya. Karena kita ingin rekan kerja kita mengedit di dalam dokumen yang sama, gitu ya. Nah, nanti kita bisa kirim seperti ini. Ya. Nah, maka otomatis itu akan terkirim emailnya ke email yang barusan ditambahkan, lalu kemudian bisa dikolaborasikan oleh teman-teman kita. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya.